Belum ada ininya. Oh ini kacangnya belum. Saya mau godok ininya dulu nih, kangkungnya belum. Tuh lagi digodok dulu, bentar ya. Udah mulai halus ya. Udah. Ini sambal pelecingnya, sambal kacang. Sorry, berantakan. Saya mau ngerebus ininya dulu deh. Bentar aja direbus. Lihat, aku beli kelapa segini 5.000 di pasar. Udah direbus duluan supaya nggak basi. Sana saya repot nyiapin ini itu dulu ya, termasuk makan nih. Bentar aja ini direbus. Udah cukup lah. Jangan terlalu lama ya, nggak enak. Hai, ini udah jadi nih. Segini buat sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya ingin ngelaporin tadi pagi saya beres belanja. Nih liatin deh sebelum saya sarapan. Nanti mungkin di mukbang beda lagi kali ya. Soalnya ini bakalan lama kayaknya. Enggak juga sih. Ini saya beli buat belajar baking, termasuk belajar masak lah intinya. Saya baru pertama kali ini bikin cemilan-cemilan. Wah, pakai buat apa ini? Nggak tahu. Yang ini aduh, banyak guys, melebihi budget. Tadi saya belanja itu sekitar 226.000 totalin. Saya udah totalin. Ini saya udah mandi ya, beres dari pasar. Biasakan itu karena ini beda dengan yang dulu, termasuk kalau agak keringatan kan beda, nggak enak ya hawanya ya. Gitu deh. Nah, saya beli ini pokoknya 226 tuh memang dengan belanja bulanan sih. Gitu doh. Ada yang masuk dari Wishing sih. Tuh lihat tuh, ini belanja bulanan sih. Saya masih ada ini teh celup, cuman tadi aku beli lagi. Lebih banyak isinya, 30 ya. Tuh lihat, nggak tahu rasanya. Ini saya baru beli ini 6.000, lebih murah dari yang Tongji. Yang ini juga saya rencananya, aku baru tahu kalau yang namanya makan itu tidak mulu dengan nasi identik. Karena itu saya lagi belajar nih ya, bisa nggak nih saya tanpa nasi. Nggak tahu deh, karena ini lagi musim diet atau diabetes gitu ya. Jangan sampai deh. Tuh saya beli minyak segala macam. Ini habis tadi itu sekitar 49-an lah di toko ini. Dan lihat deh, ini 12.000. Apa ini? Peyem. Rencananya kan waktu itu saya pernah bikin, kalau kalian lihat di video saya, ngikutin saya bikin video tentang goreng peyem Bandung itu, ditambahin tepung dan udah matang banget, itu enak banget. Makanya saya kayaknya pengen diperam lagi. Ini diperam lagi supaya matang banget. Ini juga nggak terlalu matang sih, enak loh. Kita coba tes ya rasanya. Ini ada yang jatuh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peyem Bandung. Nanti kalau berhasil dibikin apa namanya, cemilan peyem. Jadi rencananya saya mau bikin dia matang banget, nanti dibikin cemilan. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu dekat sih, soalnya tahu dari mana, dari kaca tuh. Saya lihat dari kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak terlalu manis. Nanti saya coba peram lagi, karena kalau nggak terlalu manis begini nanti kurang rasanya pada saat dibikin cemilan ya. Saya lupa nggak pakai lipstick. Nanti lagi. Ini enak banget sih. Enak, kalau suka. Ntar. Saya belum sarapan loh dari pagi sengaja. Nanti ada ceritanya kenapa. Nih, saya beli ini segini 10.000. Awalnya yang nungguan itu kan tetangganya sebelah, yang punyanya itu lagi pergi, bapak-bapak sih di pasar. Tapi saya pikir 25 sekilo kayaknya mahal banget. Ya udah nggak jadi. Tapi kemudian bapaknya datang, "Pak, ikut." Pada nanyain ya, "Itu berapa sekilonya?" 20.000. Ya udah saya beli setengah aja. Nah, setengah segini udah dimakan sedikit tuh. Nanti rencananya kalau bisa nih bijinya saya godok juga karena bisa dimakan. Sayang loh. Nah, ini saya udah lama nggak makan ini, dan ini 10.000 banyak juga, lumayan. Dan saya memang nggak beli banyak apa namanya buah, karena yang murahnya lagi nggak ada kosong. Jadi aku beli dikit-dikit aja gitu loh. Dan sama ini 12.000 ya, dikit-dikit aja karena yang murahnya nggak ada. Saya beli tempe tahu, tumben-tumbenan saya beli tahu. Rencananya beli apa coba, bikin apa coba. Aku dari kemarin itu
ngebayangin pengen beli batagor, di luar, sedangkan batagor itu kan bukanya agak siang ya. Saya kalau udah keluar sekali pagi-pagi kan keluar, saya paling pulang jam 8-an, itu kan jam 9-an paling juga ya baru buka gitu loh batagornya. Kan mereka beberes dulu, goreng-goreng dulu. Batagor yang biasa, yang murah, biasanya beli 5.000 doang kan, dan itu enak banget di depan UPI. Di UPI itu yang depan Isela, SD Isola itu. Aku pengen bakso, pengen batagor, tapi aku pikir lagi, aduh jangan deh, nggak ada budget untuk jajan-jajan sekarang. Nantilah kalau ada kerjaan lagi, sesekali beli bakso, sesekali beli apa, keluar dengan teman gitu loh. Jadi ya aku pikir saya pengen coba bikin sendiri, tapi versi yang seadanya gitu loh. Nggak ada ikan, pakai apa ya, rencananya aku kan beli ayam sekilo, paling nanti gantinya ikan ayam, itu pun harus segera diolah cuy, kalau nggak dia basi, bau gitu ya ayamnya. Jadi saya segera harus cepet-cepet. Ini saya beli tempe sama tahu, ini 4,5, ini 4.000. Oh mulai ini deh tuh ya, sengaja saya beli yang kuning, yang putih, jarang-jarang saya beli yang putih nih tuh, tahunya yang putih. Nah ini saya tadi udah ambil satu, beli dua itu 2.500-an, 5.000. Yang ini juga nih saya beli 6.000 sekilo. Apa ini, ubi. Ada cerita lagi cuy, ubi saya pengen uji coba. Penasaran dengan ubi yang katanya ubi apa namanya tuh, ubi keju itu yang pulen banget, penasaran gitu rasanya. Apa bisa saya bikin itu atau enggak, saya nggak tahu. Nanti rencananya pengen uji coba juga, bisa nggak itu digoreng. Tapi aku pernah goreng ubi agak keras ya, kalau nggak di gimana yang diolah apa gitu. Penasaran ubi keju yang lembut banget itu, lumer itu ya gitu. Ini saya beli cuma 1.000 nih, supaya buat nanti kalau ada makanan kayak bikin goreng-gorengan, supaya tidak terlalu banyak minyak gitu loh maksudnya. Ini saya mau yang uji coba lagi yang lain-lain tuh, makanan-makanan cemilan gitu. Saya berusahakan tidak banyak makan ya cuy, sampai saya punya kerjaan. Nah ini saya beli 10.000, 12.000 sih, sama ini nih, sama apa, ada satu lagi nih, ini 1.000 sama ininya. Nah dikit sih saya perlunya memang. Dan saya beli juga ini yang lain-lain tuh, sayuran, sengaja saya beli sayuran. Nah ini ayam nih harus segera diolah nih, ini ayam nih, pokoknya 226 itu semuanya ini. Aduh, anggaran buat 1 bulan tinggal 100, sekitar itulah. Jadi ya nggak apa-apa sih. Rencananya saya memang akan menyedikitkan makannya rencananya. Wallah alam bisa enggaknya ya, pokoknya mah sekuatnya aja sih, nggak terlalu gimana banget, jangan nyiksa diri juga enggak. Karena apa, ini juga kaitannya dengan kesehatan dan fenomena penyakit di musim zaman now ini cuy. Saya akan cerita nanti saat kalian sambil mukbang ya, mungkin akan dipisah mungkin ya. Oke, jadi ini semua saya pengen ngeliatin aja nih, 12.000 loh segini, setengah kilo 25 kata dia sekilonya. Saya boleh setengah, 12 kata dia gitu, malah murah. Ya kayak gitu deh ya, seperti itulah. Kalau kita baik, insya Allah orang-orang juga baik sama kita. Amin, gitu aja lah, jangan memuji diri sendiri. Ada satu lagi cuy, saya pengen ngasih lihat ke kalian nih, saya ngeliatin ke kalian khusus bumbu. Saya beli di khusus bumbu-bumbu begitu, bumbu-bumbu yang orang Padang gitu kan. Kalau kalian lihat di Padang itu ada bumbu-bumbu jadi yang sudah digiling gitu, jadi kita tinggal cemplung. Misalnya gini, pengen beli bumbu opor, dia udah tahu nih opor apa aja, jadi bumbu jadi lah bisa dibilang, cuman fresh, jadi bukan yang kayak di kemasan gitu, enggak. Jadi dia jualan di pasar ya, kalian sering lihat mungkin bumbu yang udah digiling gitu ya di pasar, yang tinggal sendok. Dan saya beli itu. Ini bumbu rendang, rencananya buat tempe sama tahu. Enggak sih tempe sih, kalau tahu kan rencana pengen bikin batagor gitu, lagi ngiler gue. Tapi ya nggak tahu deh, nggak tahu jadi atau enggak, atau digoreng semua atau di gimana. Apakah saya mampu mewujudkan keinginanku untuk bikin batagor, walau alam. Sekalian belajar. Kenapa saya bikin? Sekalian belajar. Pertama, saya nggak mau keluar lagi. Yang kedua, saya sekalian belajar bikin batagor, walau alam. Nih saya bikin beli bumbu jadi. Ini bumbu rendang yang udah matang, Kayaknya kalau yang mentahan bisa, cuman harus dilengkapi lagi kalau yang mentahan. Nah katanya kalau yang ini yang udah matang itu wangi rendang loh. Ini tinggal campurin dengan apa rencananya saya ini buat dengan tempe ya, karena daging mahal banget daging. Kalau tempe sama ayam ya,
ayam sisa nanti sedikit mau dibikin batagor, ganti ikan rencananya gitu. Pokoknya pinter-pinter kita aja lah, saking kepengennya batagor, saya pengen bikin batagor sendiri. Jadi segini cuy, 10.000 cuy. Ini bumbu rendang jadi, dan ini harum banget. Saya belinya di pasar yang khusus bumbu-bumbu yang di tek-tek-tek, orang Padang sih, perempuan, ibu-ibu. Ih, pinter banget. Wangi beneran, cium. Wangi rendang beneran asli. Harus mengurangi gula tapi nggak apa-apa, saya senang banget manis, tapi ya harus ada penyimbang ya, usahakan jangan terlalu banyak, karena nanti akan saya bahas kenapa termasuk obat COVID, obat semua segala macam penyakit itu di puasa cuy. Nah ini prolognya aja ya, sekalian aku ngasih tahu ke kalian bahwa aku baru lama ini kan nonton podcastnya Deddy Corbuzier, nanti saya sebutkan lagi di video selanjutnya. Obat COVID, obat penyakit kayak kanker segala macem, kalau saya lihat-lihat ya, kenapa ada alasannya kenapa dibilang bahwa obatnya cukup segala macam penyakit itu dengan puasa cuy. Puasa ya, puasa kalian. Dan saya bocoran lagi sedikit lagi, nanti saya juga akan disebutkan di berikutnya sambil mukbang. Kalau kalian kan rata-rata kena COVID itu sesak napas, usahakan kalau misalnya hal itu terjadi segera baringan menghadap ke kanan, tidurin menghadap ke kanan ya, seperti sunnah Rasulullah, kalau tidur baringan menghadap ke kanan begitu gitu ya. Itu membantu saluran pernapasan kita. Walau alam ya, ini menurut saya karena berdasarkan baca-baca, nonton video, termasuk di podcastnya Deddy Corbuzier. Coba deh lihat, tonton kenapa puasa bisa menyembuhkan penyakit COVID, termasuk penyakit lainnya. Dan saya baca-baca dari yang lain, literatur yang lain, ada kaitannya juga dengan makanan. tiga atau 4 atau berapa ya, yang sebenarnya agak kurang bagus, yang justru itu banyak dikonsumsi orang Indonesia. Apa itu? Gula, yang mengandung, pokoknya gula itu tidak gula sih sebenarnya yang menimbulkan diabetes itu ya. Yang mengandung gula itu bukan identik cuman sekedar gula gitu ya, termasuk makanan-makanan itu sekarang ini banyak mengandung gula cuy. Bahkan buah-buahan yang manis-manis itu juga mengandung gula cuy. Termasuk karbohidrat yang kita makan kayak nasi, kita makan pada saat panas. Kenapa sunahnya didinginkan? Kalau di sunah Rasul itu didinginkan ya, supaya kandungan gulanya hilang, luntur sedikit. Kenapa harus didinginkan itu ya nasi? Nah, termasuk buah-buahan itu mengandung gula juga cuy. Gula, tepung-tepungan yang harus bener-bener menyumbang lumayan banget penyakit itu. Siapa lagi ya? Ini termasuk yang mungkin bahan-bahan yang bikin awet itu pengawet makanan atau apalah, tapi itu nggak termasuk garis besarnya sih. Yang saya ingat tuh gula, tepung-tepungan, goreng-gorengan atau minyak-minyakan kali ya. Pernah dulu ngebaca, lupa lagi. Kalau kalian ngikutin video sebelumnya, aku sempat nyebutin ada 3 kalau nggak salah minimal itu penyumbang yang kesehatannya kurang bagus gitu loh. Nanti di video mukbang selanjutnya, supaya tidak terlalu lama, enak juga mukbang ini ya, saya akan ngobrolin tentang podcast Deddy Corbuzier tentang obat segala macam penyakit. Bukan obat segala macam penyakit sih, terutama yang COVID ini ya, sembuh, pengalaman dari dokter itu. Kalian nontonlah, referensinya dari sana ya. Dan saya termasuk referensi dari baca-baca sendiri. Ini bukan murni dari saya, ini bukan pernyataan sepihak saya. Selanjutnya kalian harus cari tahu sendiri. Mungkin itu aja, sekalian nanti saya sambung lagi sambil mukbang ya. Kalian tonton sendiri, cari tahu sendiri benarnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini segini 226 banyak.